Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, biar selalu diberikan kemudahan dalam belajar, dalam beraktivitas di tengah pandemi. Oke, kita akan membahas materi kita kali ini adalah administrasi infrastruktur jaringan ya. Materinya nanti adalah virtual local area network atau beda disebut dengan VLAN. Apa itu nanti VLAN, bagaimana cara kerja dari VLAN, terus cara kita konfigurasi VLAN itu sendiri nanti akan saya jelaskan pada video kali ini. Nah, kita lanjut. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolanya. Jadi di sini ada perangkat lunak yang digunakan untuk mengkonfigurasikan sebuah VLAN sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal perangkat tersebut berada pada segmen LAN yang berbeda, itulah VLAN yang secara fisik dia berada pada jaringan yang sama, tapi secara konfigurasi dia rutenya atau bukan rutenya ya, secara konfigurasi dia berada pada segmen yang berbeda. Dalam artian walaupun dalam satu jaringan nanti dia tidak akan dapat saling berkomunikasi kalau misalnya berbeda VLAN. VLAN merupakan sebuah bagian kecil dari jaringan IP yang terpisah secara logik ya, terpisah secara logik walaupun dalam satu kesatuan LAN itu adalah VLAN. Terus bagaimana VLAN itu dikonfigurasikan? Agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN itu sendiri ya. Switch harus dikonfigurasikan dengan VLAN dan setiap port dalam VLAN harus didaftarkan dulu pada VLAN. Nah, berikut adalah gambaran dari VLAN. Di sini ada dikelompokkan menjadi dua VLAN. VLAN yang sebelah kiri adalah VLAN 10, yang sebelah kanan adalah VLAN 20. Ini merupakan ID dari VLAN. Oke, nanti kita akan coba konfigurasi. Langsung saja kita membuat VLAN. Nanti kita cukup buat yang dua VLAN saja. Yang pertama, kita siapkan dulu switch. Switch kita siapkan, terus switch ini berada pada posisi network ya, dia adalah network device. Terus end device nya kita cukup pakai PC saja, ada 4 PC, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini berada dalam satu jaringan LAN, tapi nanti kita akan membuat dia berada pada segmen yang berbeda. Oke, karena PC terhubung ke switch, kita gunakan yang kabel strap ya. Strap itu gambarnya di sini adalah gambar yang garis lurus, warnanya hitam. Nah, ini keterangannya strap. Kita klikkan pada PC-nya. Nah, ini pakai yang fast Ethernet. Nah, kita bisa memilih interface-nya apa. Kita pilih yang interface 01 aja. Kita urutkan biar mudah mengingat. Atau kalian bisa menggunakan yang automatically. Nah, automatically ini langsung menyesuaikan tipe kabelnya. Oke, kita sesuaikan tipe kabelnya. Oke, kita kasih label dulu pengelompokan VLAN-nya. Yang sebelah kiri kan kita pakai VLAN 10. Jadi anggota VLAN yang sebelah kiri, dua komputer PC 0 sama PC 3. Nanti kita pakai yang VLAN 10. Name-nya kita tulis sekalian ya. Name-nya nanti adalah siswa aja nih, siswa. Terus VLAN yang sebelah kanan itu kita buat yang VLAN 20 misalnya. Name-nya Perpus. Oke, Perpus. Bagaimana cara kita mengonfigurasikan sebuah VLAN? Ya tentunya melalui
switchnya terlebih dahulu ya. Jadi yang kita konfigurasikan nanti melalui switchnya, melalui network device-nya, bukan melalui end device-nya. Karena kita konfigurasi ke jaringan, maka kita pilihnya yang switch. Kita klik switch-nya, nanti kita pakai yang mode CLI atau command line interface. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu interface-nya ini apa. Interface itu berkaitan dengan port yang nanti kita gunakan untuk konfigurasi VLAN. Oke. Kita cek yang mengarah pada PC 0. Yang mengarah pada PC 0 adalah fast Ethernet 01. Oke. Kita bisa ceknya dengan cara mensorot yang hijau-hijau itu ya. Kita sorot fast Ethernet 01. Terus yang PC 1 fast Ethernet 02, atau kita kasih label gini aja, FA 0/1. Kita kasih label lagi FA 0/2. Kita cek apa ini, FA FA 0/3 ya. Ini FA 0/4. Oke, kita sudah tahu interface-nya, posisinya di mana aja. Berarti nanti secara keanggotaan fast Ethernet 01, fast Ethernet 04 itu nanti berada pada VLAN 10. Fast Ethernet 02 sama fast Ethernet 03 nanti berada pada VLAN yang ke VLAN ID 20. Kita kembali ke konfigurasinya. Enter saja kalau ada tampilan seperti ini. Cara masuk ke konfigurasi, yang pertama kita ketikkan enable. Nah, seperti ini, atau kalian bisa singkat dengan tulisan ENA ya. Kita coba yang enable dulu, enable. Terus nah ini masih belum masuk ke konfigurasi. Caranya adalah dengan kita ketikkan configure terminal. Oke. Kita cek dulu VLAN default pada sebuah routernya itu bagaimana dengan cara ketikkan do show VLAN. Nah, disitu tampil ya ID VLAN sama port yang aktif. Kita lihat defaultnya di sini adalah ID-nya 1, default VLAN-nya 1. Port yang aktif 1 sampai berapa ini? 24, yaitu menandakan bahwa semua ini tanpa kita konfigurasi dan switch itu bisa menghubungkan semua komputer asalkan portnya semua kita nyalakan. Oke, kita buat ID VLAN-nya dulu. Cara membuat sebuah VLAN tinggal menuliskan perintah VLAN spasi ID-nya. Nomor ID-nya di sini saya buat yang VLAN siswa dulu, VLAN 10. Nah, untuk memberikan nama, tuliskan saja name siswa. Enter, exit. Kita buat VLAN yang kedua. VLAN yang kedua di sini ada VLAN 20. Tulis saja VLAN 20. Kasih nama, menuliskan name, purpose. Enter, exit kembali. Nah, exit. Kita coba apakah VLAN yang kita buat tadi sudah terdaftar pada switch. Cek do show VLAN. Do show VLAN. Sudah ada VLAN 10 namanya siswa, 20 namanya purpose, tapi belum ada port yang aktif. Sekarang kita buat agar portnya itu ada. Kita buat di sini dibagi menjadi 2 ya.
dua-dua ya, ada 4 port yang aktif, nah kita bagi dua-dua biar adil gitu. Oke. Yang harus kita tuliskan yang pertama adalah kita panggil interface. Interface FA 0/1. Kita masuk pada interface 0/1. Oke. Interface FA/1 ya. Terus selanjutnya kita ketikkan switch port mode access. Jadi interface baru switch port mode access, terus switch port access VLAN 10 ya. Jadi switch port mode access ini menunjukkan bahwa kita konfigurasi ini pada mode VLAN access ya. VLAN access itu kita konfigurasikan dalam satu switch yang sama, satu perangkat network yang sama, itu adalah VLAN access. Terus yang switch port mode access VLAN 10 itu menunjukkan bahwa interface FA01 nanti kita akan masukkan kepada keanggotaan VLAN 10. Oke, kita enter. Kita coba mau mendaftarkan anggota VLAN 10 yang lain ya. Di sini ada fast Ethernet FA 0/4 ya. Kita tuliskan saja interface FA 0/4 ya. Terus enter ya. Enter. Switch port mode access. Switch port mode akses. Kalian tuliskan seperti ini, switch port mode akses ya. Terus switch port akses VLAN 10. Oke, enter. Jadi semua anggota VLAN 10 di sini ada 2 sudah kita masukkan. Kita mau coba cek, exit dulu, do show VLAN. Nah, ada VLAN 10 namanya siswa, sudah terdapat 2 port yang aktif di sini. Oke, sekarang kita mau coba memasukkan keanggotaan VLAN 20. Di sini namanya adalah purpose. Purpose ini yang akan kita masukkan ke anggotanya, dia berada pada posisi fast Ethernet 02 sama fast Ethernet 0/3. Oke, masukkan saja interface. Interface ini bisa kalian singkat dengan INT gitu aja, biar kalian mudah untuk melakukan konfigurasi. Disingkat saja dengan INT FA 0/2. Oke. Terus switch port access, switch port mode access, enter. Switch port access mode 20, enter. Oh, salah apa yang salah ini? Oh, sorry. Switch port akses VLAN, berarti modenya ya. So, enter ya. Jadi di sini interface FA02 itu sudah masuk kepada keanggotaan VLAN 20. Selanjutnya yang terakhir, kita setting keanggotaan VLAN 20 dengan memasukkan interface FA03. Jadi saja di sini INT FA03. Dia akan masuk ke interface FA03 sama switch port mode access. Terus switch port access VLAN
20. Enter. Kita coba exit. Kita cek apakah yang kita konfigurasikan sudah aktif ya, dengan cara do show VLAN. Oke, sudah aktif. Di VLAN 10 ada 2 interface yang tadi kita buat. Di VLAN 20 ada 2 interface yang baru kita tambahkan tadi, yaitu FA0/2 sama FA0/3. Oke. Terus sekarang kita coba tes koneksinya ya. Harusnya antara VLAN 10 dengan VLAN 20, nah, misalkan PC 0 dengan PC 1 harusnya tidak terkoneksi. PC 3 dengan PC 0 itu harus terkoneksi. PC 1 dengan PC 2 itu juga harus terkoneksi ya. Oh, kita coba cek. Loh, oh ya. Maaf ya. Ini itu harus kita konfigurasikan alamat IP-nya dulu. DHCP aja di semuanya di DHCP aja biar kita tidak membuat konfigurasi alamat IP-nya. Kita buat DHCP semua. Di stop ini di IP configuration tadi, kalau kita mau setting IP, kita setting DHCP. Nah, kita coba tes dari PC 0 ke PC 3. Nah, ini successful. Dari PC 1 ke PC 2. Loh, diapain ya? Harusnya bisa loh. Oke. Oh, belum. Oke. Successful ya. Kita cek yang berbeda keanggotaan VLAN-nya. Kita cek dari PC 3 ke PC 2. Nah, fail ya. Begitulah cara konfigurasi dari VLAN. Di sini saya contohkan dengan menggunakan VLAN akses ya. Terima kasih perhatiannya, terima kasih semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.